What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul My Husband, My Lover. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang gak pernah puas dengan satu batang karet milik seorang pria. Dia pun turut main serong dengan pria lain sampai akhirnya terjadilah sebuah hal yang begitu membagongkan. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Alice. Dia merupakan seorang penulis novel yang cukup sukses di tempat tinggalnya. Saat ini Alice berambisi untuk dapat menulis novel terbarunya, dan karena ia merupakan penulis dengan dedikasi yang tinggi, dia pun berusaha untuk mendalami peran seseorang dari buku yang akan dia tulis. Dan untuk itu dia pun terinspirasi dengan seorang pengusaha perkebunan mangga bernama Dennis untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan dan keseharian pria tersebut. Wanita cantik ini pun menghabiskan waktu yang cukup lama di rumah pengusaha tersebut dan sekaligus menjadikan Dennis sebagai narasumber utamanya. Namun lambat laun berjalan, mereka pun jadi cinlok sehingga perpusrengan duniawi pun kerap terjadi di antara mereka, dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan suami dari Alice. Iya cuy, jadi Alice ini udah menikah dengan seorang pria yang bernama Noel. Suatu hari Alice pergi mendatangi Dennis dan mengatakan kalau ia baru memeriksa diri dan mendapati kalau dirinya 2 garis biru. Alice pun meyakini kalau ini adalah hasil perbuatannya dengan Dennis. Dia tahu betul kalau Noel suaminya mengalami sebuah masalah kesehatan yang membuat mereka jadi agak sulit nih mendapatkan keturunan. Mendapat kabar seperti itu, Dennis pun benar-benar bahagia. Dia meminta Alice untuk meninggalkan Noel, namun entah kenapa nih, si Alice ini sepertinya sangat berat jika harus melakukan hal tersebut. Lantas sepulangnya dari kebun milik Dennis, Noel pun menyadari kalau Alice kian mengalami perubahan. Hari ini aja dia pergi tanpa menggunakan cincin dan hanya beralasan kalau dia tadi pagi sedang buru-buru. Lantas keesokan malamnya ketika Alice tiba di rumah, ia menemukan Noel duduk sendirian menunggunya. Noel akhirnya mengajukan pertanyaan tentang mengapa Alice sering pulang malam. Pada awalnya Alice menganggap pertanyaan itu biasa aja. Namun ketika Noel meminta Alice untuk menatap matanya dengan sungguh-sungguh, akhirnya Alice pun tak bisa menyembunyikan kebohongannya dan mengakui bahwa ia telah sering berpusreng dengan Dennis. Noel yang mendengar hal itu pun sangat marah. Ia merasa hancur karena Alice telah mengkhianatinya dengan begitu mudah. Noel pun tak bisa menahan dirinya sampai akhirnya dia pun meminta Alice untuk keluar dari rumahnya dan menggantungkan hubungan mereka. Tak terasa berbulan-bulan sudah kepergian Alice. Namun Noel masih merasakan kehilangan dan kerinduan yang tak pernah terobati. Kenangan tentang Alice terus menyertainya, meninggalkan jejak perasaan yang mendalam pada dirinya. Hingga pada suatu ketika Noel melihat mantannya itu tengah diperlakukan begitu baik oleh Dennis. Dia pun kini benar-benar menyesalinya karena telah memutuskan hubungan mereka. Dan ia justru menyalahkan dirinya sendiri yang mungkin tak sebaik Dennis ketika mereka masih menjadi sepasang kekasih. Lantas singkatnya cerita pun berlanjut dengan kehadiran putrinya Alice. Kehadirannya pun membawa keluarga mereka dalam kelengkapan yang sesungguhnya dan keadaan di rumah pun menjadi sangat hangat. Sementara itu di sisi lain Noel akhirnya menemukan cinta barunya yang ternyata merupakan teman SMA-nya dulu. Namun suatu ketika ia kembali melihat Alice, tatapannya terhadap wanita itu sama sekali tak pernah berubah meskipun di sisinya terdapat Lloyd, kekasih barunya.
suatu hari Alice melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap putrinya lantaran sejak beberapa hari ini putrinya kerap kali mengalami demam. Lantas hasil laboratorium pun mengatakan kalau putri mereka mengalami penyakit langka, dan yang lebih membagongkannya lagi nih, karena pemeriksaan yang menyeluruh itu mengharuskan mereka untuk mengetes DNA-nya, dan ternyata hasilnya itu adalah merupakan putrinya si Noel cuy. Meski sesak mendengar pernyataan itu, Dennis pun berusaha meyakinkan Alice dengan begitu pengertian sehingga fakta tersebut seolah-olah tak menjadi penghalang bagi hubungan mereka. Lambat waktu berlalu, meski keluarga ini telah melakukan yang terbaik untuk putrinya, namun ternyata takdir Tuhan berkata lain. Mereka pun kini harus mengikhlaskan putrinya yang harus berpulang akibat penyakit langka yang dideritanya. Kehilangan ini pun menyisakan luka mendalam bagi Alice. Apalagi selama ini ia sama sekali tak sempat mempertemukan putrinya kepada ayahnya sendiri, dan itu membuatnya sangat amat menyesal. Hingga pada akhirnya di suatu hari, Alice pun memberanikan diri untuk menghubungi Noel. Dia mengatakan niatnya untuk bertemu secara diam-diam, dan sesaat ketika mereka bertemu, Alice dengan sangat hati-hati mengungkapkan fakta bahwa putri yang pernah dikandungnya itu ternyata adalah buah cinta mereka berdua. Noel yang mendengar berita ini pun awalnya merasakan bahagia yang sangat luar biasa karena ia kini menjadi seorang ayah. Namun kebahagiaannya seketika lenyap ketika Alice mengungkapkan bahwa anak mereka telah tiada. Keduanya pun melebur dalam kesedihan yang mendalam menerima pahitnya takdir yang telah memisahkan mereka bertiga. Lalu singkatnya, pada keesokan malamnya Noel pun akhirnya menelpon Alice dengan penuh keberanian. Dia meminta untuk menunjukkan lokasi makam putri mereka, dan pada keesokan harinya mereka berdua pun pergi ke makam bersama. Di sana Noel pun mendoakan yang terbaik untuk putrinya yang ia sendiri tak pernah menimang bahkan menyentuh putrinya tersebut. Di saat itulah Alice pun dengan tulus meminta maaf kepada Noel atas semua kesalahannya di masa lalu. Mendengar hal itu, Noel pun memiliki syarat agar dapat memaafkan semua kesalahan Alice. Ia pun memintanya agar mau berpusreng dengannya saat ini juga. Meski sempat menolak, Alice pun akhirnya luluh dan ia kembali memberi asupan pada mantan kekasihnya itu. Sementara di sisi lain, Dennis mulai merasa curiga karena Alice diam-diam mengganti password media sosialnya, dan dia juga sering pulang larut malam. Yang lebih mencemaskannya lagi, ia tak bisa menemukan cincin mereka yang seharusnya tersimpan di dalam laci. Lalu pada keesokan harinya, Alice dan Noel bertemu di sebuah hotel tanpa menyadari bahwa mereka telah diikuti oleh Dennis dan juga Loida yang mulai curiga pada Noel. Loida yang merasa memiliki pengalaman serupa dengan Dennis mencoba memberi saran agar Dennis membawa masalah ini ke jalur hukum. Dennis pun merasa bimbang dalam mengambil keputusan yang sangat sulit baginya ini. Ia pun akhirnya mengajak Noel untuk bertemu dan mulai membicarakan masalah mereka. Dennis pun berusaha meminta Noel untuk menjauhi Alice, namun Noel menolaknya dengan tegas mengingat ia masih berstatus sebagai suami sahnya dan belum ada keputusan berpisah dari sudut pandang negara. Dan memang benar, pertemuan terakhir mereka memang gantung seperti itu saja. Noel mengatakan kalau Dennis tak berhak mencampuri urusan pribadinya tersebut. Sementara itu, di waktu yang sama, Loida juga mendatangi Alice dan memperingatkan untuk tidak lagi mengganggu kehidupan Noel. Alice tentunya langsung menolak permintaan Loida dengan tegas karena ini menyangkut buah hati mereka. Loida yang mulai emosi pun mengatakan bahwa Alice adalah wanita yang rakus dan dia nggak pernah kenyang hanya dengan satu pria. Lantas karena merasa usaha mereka sebelumnya hanya sia-sia, Loida dan Dennis pun memutuskan untuk bertemu kembali dan mencari jalan keluar dari situasi yang rumit ini. Loida yang merasa putus asa merencanakan sebuah rencana pembalasan, dan rencana itu adalah dengan mengajak Dennis berpusreng dengannya. Awalnya Dennis menolak ide Loida, namun karena Loida terus memancingnya, Dennis pun akhirnya mencoblos gawang Loida dengan begitu slow-mo cuy.
cuy. Lantas setelah beres dan balik ke rumah masing-masing, Loida pun bercerita kepada Noel tentang perpusrengan duniawi yang baru saja ia lakukan bersama Dennis dengan harapan membuat Noel cemburu. Namun hasilnya justru berbanding terbalik dari yang diharapkan. Noel malah senang dengan adanya permainan mereka. Di sisi lain, Dennis juga menceritakan hal yang sama pada Alice, dan respon Alice pun juga sama seperti Noel cuy. Alice yang menyadari akan rumitnya hubungan mereka akhirnya memutuskan untuk mengajak semua pihak mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan pembicaraan yang baik dan diselesaikan dengan kepala dingin. Lantas singkat cerita, setelah pertemuan itu terlihat Alice yang semakin fokus dengan pekerjaannya sampai ia pun akhirnya berhasil menerbitkan novel terbarunya. Ia juga sementara waktu tinggal di Amerika sekaligus untuk mempromosikan novel terbarunya. Sementara itu Noel, Dennis, dan Loida justru hidup bahagia bersama menikmati hidup mereka, dan mereka malah bergantian dalam hal melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Sampai akhirnya suatu ketika Alice pun memutuskan untuk pulang ke Filipina. Mereka berempat pun akhirnya dipertemukan kembali setelah sekian lama tak bertemu. Dan dengan hadirnya Alice, mereka berempat pun kerap kali melaksanakan perpusrengan duniawi secara bersamaan dan terus berganti-gantian cuy.